warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama Ana Olivia Muspa dengan NIM 2411110145. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan keislaman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Ana akan menceritakan atau membahas cerita yang berjudul Perjalanan Kenabian sampai fase dakwah terang-terangan. Materi ini saya pilih karena di dalamnya terdapat nilai perjuangan, kesabaran, dan nilai-nilai lainnya yang terkandung dalam perjalanan kisah Nabi. Selamat menyaksikan ya videonya. Perjalanan kenabian sampai fase dakwah terang-terangan. 3 tahun sudah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turunlah ayat Al-Quran yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Orang yang mempelopori kebencian terhadap Nabi Muhammad adalah Abu Lahab, paman beliau sendiri. Hinaan dan fitnah yang diterima Nabi Muhammad di awal masa dakwah. Nabi Muhammad telah memiliki 45 orang pengikut sampai saat ini yang dikenal sebagai sebutan As-Sabiqunal Awalun, namun tidak sedikit dari mereka yang menyembunyikan keislamannya. 7 dari yang lainnya sebagai perlindungan kaum musyrik yang mulai terusik dengan dakwah Islam. Kemudian turunlah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk menampakkan dakwanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94, yaitu maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah kepada orang-orang yang musyrik. Dan pada saat jamuan Nabi Muhammad mengundang keluarga ayahnya, yaitu dari beberapa orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf, ada Abu Lahab yang hadir di tengah-tengah mereka. Dan Muhammad pun berkata, "Assalamualaikum keluarga kakek-kakekku, ayahku, serta keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Seperti kabar yang kalian dengar bahwa Allah telah memilihku menjadi seorang rasul dan nabi terakhir di muka bumi ini. Dan ia diutus untuk bisa lebih dekat dengan agama Islam dan hanya menyembah kepada Allah." Namun Abu Lahab tidak terima dengannya dan mengajak suku-suku Quraisy dan bangsa Arab memusuhinya. Tetapi Rasulullah tidak membantah perkataannya. Beliau memilih diam-diam, namun dia selalu sadar dengan ajaran agama yang beliau bawa. Tapi Nabi Muhammad tidak menyerah menyebarkan dakwah Islam sampai ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Abu Talib yang hadir dalam pertemuan itu mendukung dakwah keponakannya, tetapi Abu Talib tidak meninggalkan ajaran Abdul Muttalib. Tetapi Abu Lahab geram kepada saudara-saudaranya. Ia tahu bahwa Abu Talib sangat menyayanginya sejak kecil. Tapi Abu Lahab tidak bisa menyerang Nabi Muhammad di depan Abu Talib karena ia tokoh yang sangat terpandang dan dihormati oleh penduduk Mekah. Suatu hari Nabi Muhammad naik ke Bukit Syafa dan berbicara di sekumpulan orang, dan turunnya ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wahai sahabat, apa kalian percaya bahwa ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita? Dan sekumpulan orang itu percaya padanya. Abu Lahab yang ikut berkumpul di antara orang-orang itu pun merasa panas mendengar perkataan Nabi Muhammad. Dan pada akhirnya Abu Lahab pergi dengan wajah merah, dan pada saat itu turunlah surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar binasa. Namun beberapa dari pemuka kaum Quraisy mendatangi Abu Talib untuk mengadu kepadanya. Ketika musim haji telah tiba, kaum musyrikin yang akan menjalani aksinya, mereka menghasut pengunjung Ka'bah yang datang, dan Abu Lahablah yang pelopor dari peristiwa ini. Tetapi Nabi Muhammad tetap mengajak orang-orang di sana untuk masuk Islam. Setelah selesainya haji, di sepanjang jalan Nabi Muhammad dicaci maki, namun Nabi Muhammad tidak menyerah. Ia tetap menyebarkan agama Islam. Jadi hikmah yang diambil dalam dakwah ini meningkatkan keimanan umat Islam dan membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan, hingga dakwah terang-terangan memungkinkan Islam disebarkan kepada banyak orang dan meningkatkan jumlah umat Islam. Selain itu, dakwah ini menguji kesabaran dan ketabahan umat Islam dalam menghadapi penentangan dan tantangan.